Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya kelas 12 TKJ. Di sini saya akan tentang mengevaluasi sejarah perkembangan di Indonesia. 1. Gerakan politik, pendidikan, dan sosial. Kaum pengaruh memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah yang tidak kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren, surai. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan yang mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan, diantaranya sebagai berikut. A. Sekolah Tauhid. Sekolah ini berasal dari surai jembatan besi. Surai berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surai yang berarti pengajian di masjid, mirip dengan pesantren di Jawa. Haji Abdullah Ahmad dalam Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surai menjadi surai sekolah. Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Hayyib menerapkan sistem kelas dengan sempurna. Ia mengharuskan pemakaian bangku dan meja, kurikulum yang lebih baik, dan kewajiban pelajar untuk membayar uang sekolah. Selain itu, kepada para pelajar diperkenalkan koperasi pelajar guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Koperasi ini berkembang menjadi organisasi sosial yang menyantuni sekolah Tahawalib dengan nama Sutra Tahawalib. Sejak itu organisasi ini tidak dipimpin oleh murid tetapi oleh para guru. Pada tahun 1929, organisasi Tawalib memperluas keanggotaannya. Tidak hanya guru dan murid di sekolah itu, melainkan juga para alumni. Selain itu, anggota pun terbuka bagi mereka yang bukan murid, guru, atau alumni, atau mereka yang tidak memiliki hubungan apapun dengan sekolah. Tawalib. Organisasi Sutra Tawalib berkembang menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan sosial dan sosial. Akhirnya organisasi Sutra Tawalib berkembang menjadi organisasi politik dengan nama Persatuan Muslimin Indonesia, disingkat PERMI. PERMI merupakan partai Islam politik pertama di Indonesia. Asas pertama tergolong modern, bukan hanya Islam tetapi juga Islam dan nasionalisme. B. Jamiat Khairul. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab di Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Sayyid Muhammad Al-Faktir bin Syihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Sayyid Sijihan bin Syihab. Semuanya termasuk golongan Sayyid, yaitu kaum ningrat atau bangsawan Arab. Ada dua program yang diperhatikan Jamiat Khairi: mendirikan dan membina sekolah dasar serta menyeleksi dalam mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Jamiat Khairi tidak hanya menerima murid keturunan Arab tetapi juga untuk umum. Bahasa Belanda tidak diajarkan karena bahasa penjajahan tetapi diganti dengan bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris, para alumni lembaga pendidikan Jamiat Khairi diharapkan dapat mengikuti kemajuan zaman. C. Al-Rasyid. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Rasyid memuaskan perhatian pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah perpustakaan, sekolah Al-Irsyad. Banyak jenis sekolah tingkat dasar di sekolah guru dan program tasu perdalam agama dan bahasa asing. Cabang Al-Rasyid segera dibuka di Cirebon, Pekalongan, Bumiayu, Tegal, Surabaya, dan Lawang. Aktivitas organisasi ini lebih dinamis daripada Jamiat Khairi, walaupun keduanya sama
sama didirikan oleh masyarakat Arab. Jika Jamaah Tahiri dikuasai oleh golongan Syait atau Ningrat, Ar-Rasyid sebaliknya menolak adanya perbedaan dan diskriminasi antara kaum elit dengan golongan elit kecil. Ar-Rasyid tidak dapat dipisahkan dengan Syekh Ahmad Syakari Ayah, seorang Arab keturunan Sudan yang menghembuskan semangat pembaruan persamaan dalam tubuh Ar-Rasyid. D. Penyakiran ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayabul didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Ki Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Ki Haji Halim adalah alumni Jawa Tengah. Ia menyerap ide-ide pembaruan yang dihembuskan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afai, dua tokoh pembaruan di Mesir. Hayatul Qulub memusatkan perhatian pada bidang pendidikan sosial ekonomi. Sejak 1917 namanya diubah menjadi Persyarikatan Ulama. Perubahan ulama ini ada dua tujuan, yaitu menyatukan para ulama dan mengajak mereka dan untuk menerapkan cara-cara modern dalam mengelola pendidikan. Ada dua sistem pendidikan yang diperkenalkan Kiai Halim: sistem madrasah dengan sistem asrama, lembaga pendidikan dengan sistem madrasah asrama yang diberi nama santri asrama, dibagi menjadi 3 bagian: tingkat pemulaan, dasar, dan lanjutan. Santri asrama memiliki kelebihan, yaitu kurikulum memadukan pengetahuan agama dan umum seperti pada sistem madrasah sekarang. Pada pelajar santri asrama juga dilatih dalam pertanian, keterampilan besi dan kayu, menenun, dan mengelola bahan yang membuat sabun. Mereka ditinggal asrama dengan disiplin dan ketat. Persyarikatan ulama memiliki ciri khas yang mempertahankan tradisi bermahjab dalam fikih tetapi menerapkan cara-cara modern dalam pendidikan. Pada tahun 1952, Persyarikatan Ulama diubah menjadi Persatuan Ulamat Islam PUI setelah didiskusikan oleh Al-Ittihad Al-Lamasyah atau Persatuan Islam didirikan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi yang berpusat di Sukabumi, Jawa Barat. Nahdlatul Ulama atau NU. Di kalangan pesantren dalam merespon kebangkitan nasional membentuk organisasi penggerakan seperti Nahdlatul Wa'an, kebangkitan tanah air pada tahun 1916, kemudian pada tahun 1918 mendirikan Taswirul Afkar atau dikenal dengan An-Nahdlatul Fikri, kebangkitan pemikiran sebagai wahana pendidikan sosial, politik, kaum dan keagamaan kaum santri. Dari Nahdlatul Fikri kemudian mendirikan Nahdlatul Tujar, penggerakan kaum sunggar. Serikat ini dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar, maka Taswirul Afkar selain ditampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Perkembangan selanjutnya untuk membentuk organisasi yang lebih besar dan sistematis serta mengantisipasi perkembangan pada zaman, maka setelah berkoordinasi mereka dengan berbagai kiai akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah, 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini. Maka Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Kanun Asasi prinsip dasar, kemudian juga merumuskan kitab Itaqat Asaluna Sunnah wa Jamaah. Kemudian kitab tersebut diimplementasikan dalam kitab NU yang dijadikan sebagai dasar rujukan warga NU dalam berpikir dan berkehendak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam
Menurut kitab Ittihad Aslahuma Jamaah, di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai tujuan NU menempuh berbagai jenis usaha di bidang antara lain di bidang keagamaan, melaksanakan dakwah Islamiyah, dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dan dalam perbedaan. Di bidang pendidikan, penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Hal ini terbukti dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang bernuansa NU yang sudah terbesar di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, bahkan sudah memiliki cabang di luar negeri. Di bidang sosial budaya, menguasai kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang dengan nilai keislamannya dalam kemanusiaan. Di bidang ekonomi, menguasakan kesepakatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan perkembangan rakyat, dan hal ini ditandai dengan lahirnya BMT, Badan Keuangan, yang telah terbukti membantu masyarakat mengembangkan usaha lain bermanfaat bagi masyarakat luas. Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam ala Belanda, baik dalam persatuan pendidikan jenjang maupun kurikulum. Muhammadiyah pun menerima subsidi dari pemerintah Belanda. Organisasi ini sangat menekan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum serta pendidikan keterampilan para alumni. Lembaga pendidikan Muhammadiyah diharapkan memiliki akidah Islam yang kuat sekaligus memiliki keahlian untuk hidup di zaman modern. Dalam bekal akidah, pendidikan keterampilan yang baik, dan kaum muslimin dapat mengembangkan kualitas hidup mereka sesuai dengan ketentuan ajaran Al-Quran. Bahkan sampai sekarang Muhammadiyah merupakan ormas Islam besar yang memiliki satuan pendidikan sejak dari taman kanak-kanak hingga program Panca Sarjana. Dalam bidang amal sosial, ormas Islam ini memiliki antara lain beberapa puluh rumah sakit, balai kesehatan ibu dan anak, dan panti asuhan. Gerakan dakwah Muhammadiyah sangat menekan kemurnian akidah, menerangi berbagai pendidikan syirik, mengutukkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk, menentang tahyakul kufarat dan pembuatan bidah, serta mengikis habis kebiasaan tahlil buta dalam beragama. Muhammadiyah menekan pentingnya membuka pintu ijtihad dalam bidang hukum Islam agar umat Islam terbebas dari tahlil buta serta menolak tradisi bermahjab. Dalam fikih, Muhammadiyah menolak kehidupan tasawuf yang hanya mementingkan akhirat. Muhammadiyah sebagaimana umumnya kaum pembaharu menentang takarat karena penuh dengan perbuatan bidah. Lahirnya Jamiat Hairul Ar-Rasyid, persyarikatan ulama Muhammadiyah yang bergerak di bidang pembaruan pendidikan dan dakwah tersebut dipicu oleh perkembangan baru di bidang keagamaan. Harus fungsional dalam kehidupan, bukan hanya sekedar tuntunan untuk kebahagiaan akhirat saja. Karena itu agama harus didukung oleh ilmu pengetahuan modern. 2. Gerakan politik. Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah sebagai abad 20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan pada awal abad 20. Perjuangan dan tidak dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional. Ormas, organisasi sosial bermasyarakat, maupun Orsospol, organisasi sosial politik. Melalui pendidikan, ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak yang dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dalam Orsospol, kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui
pemerintah penjajah mereka misalnya berjuang parlemen Belanda yang disebut Volksraad. Di antara partai politik Islam tumbuh sebelum zaman kemerdekaan atau dalam Persaudaraan Muslimin Indonesia Permi, Syarikat Islam SI, dan Partai Islam Indonesia PSSI, PII. SI didirikan di Solo pada tanggal 12 November 1911 sebagai kelanjutan dari Syarikat Dagang SDI yang didirikan Haji Sahmudi pada tanggal 16 Oktober 1905. SI kemudian berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia PSII. Partai Islam Masyuma pada awal berdirinya merupakan satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh golongan umat Islam dalam negara modern, yang diproklamasikan pada tahun 17 Agustus 1945. Masyuma merupakan partai federasi menampung semua golongan tradisional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.